Canva itu salah satu platform yang sangat lengkap. Sebenarnya Canva kan Bapak Ibu platform desain ya, tapi sangat banyak produk yang Bapak Ibu bisa hasilkan di sana, saking hebatnya begitu. Nanti bisa produksi dokumen, ada fitur papan tulis, whiteboard, ada presentation seperti yang Bapak Ibu lihat presentasi yang saya desain di Canva tentunya, walaupun kemudian saya mainkan di kelas Point. Kemudian konten di sosial media, Bapak Ibu juga bisa editing video, kemudian produk cetak seperti poster, banner, dan lain-lain, dan juga keperluan website Bapak Ibu bisa dikerjakan di Canva. Nah, baik Bapak Ibu misalnya kalau kita bicara aksi nyata, kalau kita mau ngerjain aksi nyata dari Canva, yang mana yang pertama kita harus klik atau kerjakan? Ya, Bapak Ibu bebas ya. Yang pertama bisa pakai fitur buat desain di kanan sebelah atas, ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih desain yang Bapak Ibu inginkan sesuai keinginan Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya biasanya Bapak Ibu biasanya kebanyakan aksi nyata saya kerjakan menggunakan fitur presentasi. Kenapa? Karena di fitur presentasi nanti disediakan desain yang gimana ya Bapak Ibu ya. Sudah tersedia dari beberapa halaman. Jadi beberapa halaman itu dapat kita manfaatkan langsung untuk desain yang berbeda setiap halaman ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat desain dengan ukuran tertentu, silahkan klik buat desain di sebelah kanan atas ya. Nah, ada dua Bapak Ibu biasanya untuk dokumen tulis di aksi nyata. Bapak Ibu mau yang vertikal atau horizontal, mau yang portrait atau landscape. Nah, kalau Bapak Ibu mau silakan ketikkan A4 di kolom pencarian. Nanti kemudian di bawah ada rekomendasi pilihan. Bapak Ibu pilih apakah Bapak Ibu akan gunakan A4 vertikal atau horizontal, ya. Nah, ini dia. Yang vertikal itu yang portrait, yang memanjang ke bawah bentuk dokumennya. Lalu kemudian yang landscape itu bentuk dokumennya itu memanjang ke samping. Nah, ini bebas Bapak Ibu, tidak ada ketentuan khusus di PMM. Bapak Ibu mau pakai yang mana? Ya, tapi kalau saya pribadi ditanya seringan pakai yang mana, saya pakai landscape, tapi pakai fitur presentasi. Ya. Nah, Bapak Ibu kan tutorial kan langsung seperti apa sih desain aksi nyata di Canva. Mudah-mudahan nanti dapat Bapak Ibu lebih kembangkan lagi ya, mungkin bisa lebih baik dari yang saya coba contohkan sekarang ini. Oke, saya stop share dulu. Saya akan masuk ke dashboard Canva saya. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah lihat dashboard di Canva saya. Saya masuk menggunakan akun Belajar ID. Itu kenapa Bapak Ibu bisa langsung lihat nanti nama sekolah Bapak Ibu di bawah nama atau akun Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan contohkan. Yang pertama kita lakukan adalah memilih kanvas. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu boleh pakai eh, tombol buat desain di sebelah kanan atas, atau misalnya Bapak Ibu bisa langsung pilih presentasi. Nah, misalnya seperti saya seperti biasa pakai fitur presentasi, saya langsung klik presentasi, kemudian setelah saya klik, saya akan diarahkan ke satu kanvas kosong di sini. Yap. Jadi kanvas ini merupakan tempat atau letak Bapak Ibu nanti akan memuat isi dari dokumen aksi nyatanya ya, Bapak Ibu. Nah, ini terdiri dari satu halaman. Kalau Bapak Ibu ingin menambah, silahkan klik tambah. Nah, dua, tiga, dan seterusnya sesuai keperluan. Nah, kenapa harus presentasi? Seperti yang saya rekomendasikan tadi, Bapak Ibu akan diberikan beberapa pilihan desain yang sudah terdiri dari beberapa halaman yang beda-beda desain setiap halamannya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bilah menu di sebelah kiri. Yang pertama ada desain, kemudian di bawahnya ada elemen, ada teks, merek, unggahan, dan lain-lain.
Nah, Bapak Ibu untuk melakukan atau menyelesaikan aksi nyata cukup menguasai beberapa menu saja. Yang pertama desain, kemudian menu yang di bawahnya yaitu elemen, kemudian menu di bawahnya adalah teks. Nah, jadi desain, elemen, dan teks. Satu lagi adalah unggahan. Keempat menu ini saya harapkan bisa Bapak Ibu perkuat ya untuk nantinya bisa mendukung pengerjaan aksi nyatanya. Nah, Bapak Ibu saya akan contohkan memilih desain yang saya gunakan. Karena kalau saya pakai kanvas kosong seperti ini akan lebih sulit, akan lebih lama mengerjakannya ya. Jadi saya pakai desain yang sudah tersedia. Contoh, Bapak Ibu bisa cari di sini ya. Di kolom pencarian contohnya laporan. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan rekomendasi laporan yang nantinya desainnya Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, seperti sekarang Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa desain yang tersedia, Bapak Ibu bisa pilih sekarang ya. Kalau misalnya ingin mengubah kata kunci pencariannya silahkan saja. Ya, misalnya mau yang bahasa Inggris boleh. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Silakan pilih satu. Nah, contoh saya akan pilih satu desain. Saya pilih dan saya klik. Oke. Nah, di dalam satu desain ini tersedia dari beberapa halaman seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang di sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau pilih yang halaman pertama, kedua, ketiga, atau halaman yang lain? Atau misalnya Bapak Ibu ingin halaman semua, ya, semuanya diambil lalu kemudian nanti akan diedit satu-satu, ya. Saya akan contohkan untuk menerapkan seluruh halaman template. Saya akan klik tombol terapkan seluruh halaman template. Klik, lalu kemudian halaman tersebut akan masuk di bagian bawah di sini. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah kanvasnya. Nah, ini sekarang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai pastinya dengan cover. Cover Bapak Ibu tadi berisikan judul, kemudian berisikan topik, kemudian berisikan apa apa tadi ya nama Bapak Ibu, kemudian berisikan identitas lain ya. Di Bapak Ibu silakan mulai mengerjakan. Sebentar Bapak Ibu ya. Iya, jadi ini kita bisa langsung edit Bapak Ibu. Di sini kan tulisannya business presentation. Nah, sementara kita tadi butuh untuk menulis topik. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini mudahnya di Canva adalah karena penggunaannya cukup drag, drop, adjust. Jadi tarik, letakkan dan sesuaikan ya, Bapak Ibu. Tinggal kita klik. Ini bisa diatur tempatnya di atas, di bawah, kiri atau kanan. Ya, ini langsung double klik saja untuk mengedit. Kita langsung tulis aksi nyata PMM. Ya. Nah, Bapak Ibu silakan sesuaikan. Kemudian letaknya apakah sudah di tengah atau tidak. Bapak Ibu dibantu dengan garis kisi yang tampil di sini seperti sekarang untuk menentukan apakah objeknya sudah berada di tengah atau tidak. Kemudian topiknya. Nah, Bapak Ibu silakan isi topiknya. Misalnya Bapak Ibu sedang menyelesaikan aksi nyata dengan topik disiplin positif. Ya. Nah, ini kan judulnya Bapak Ibu topik, tapi judul aksi nyatanya belum. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan judul aksi nyatanya. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa menyalin objek yang sudah ada, teks yang sudah ada dengan mengklik teks tersebut lalu mengklik duplikat. Nih yang lambang plus di atas. Nih, sekarang dia sudah menjadi dua. Tahu, Bapak Ibu bisa langsung pakai fitur teks di sebelah kiri lalu menambahkan judul. Ya, silakan pilih tombol sesuai dengan ukuran tulisan atau font yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Nah, contoh saya klik tambahkan subjudul, lalu kemudian saya akan ketikkan judul dari aksi nyatanya. Contohnya adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, Bapak Ibu, objek teks ini Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Contohnya, ingin memilih jenis tulisan, silakan masuk ke bagian atas. Bapak Ibu bisa pilih
banyak jenis tulisan yang tersedia di sini. Ya, contohnya saya pilih jenis tulisan ini biar sedikit berbeda. Yap, ini dia. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan atau adjust ukuran. Bisa langsung menarik garis yang berada di sudut ini. Atau kalau ingin Bapak Ibu lakukan secara manual, silakan di bagian atas ada angka yang menentukan ukuran dari tulisan tersebut. Silakan. Misalnya 70. Ya, ini sekarang di Akta PMM, topik disiplin positif, judul aksi nyatanya adalah segitiga ready to. Bapak Ibu harus melampirkan identitas Bapak Ibu, boleh pakai teks yang tersedia di sini. Nah, kalau nggak pakai, silakan dibuang dengan mengklik, lalu kemudian klik kembali lambang tong sampah di atasnya. Yap. Nah, kita akan coba masukkan Bapak Ibu. Oke, kita tambahkan teks tadi ya dari sini Bapak Ibu. Lalu akan saya ambil satu nama dari peserta, contohnya Bu Erni Yusita. Saya ambil dari YouTube ya Bapak Ibu ya. Erni Yusnita. Oke, lanjut. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan nama sekolah, ini saya acak ya. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Saya ambil dari komentar YouTube juga. Misalnya kita klik double klik, kemudian kita tuliskan ya, SD Negeri Anyelir 2. Ini saya comot nih, Anyelir 2 punya Bu Ana, Ana Nakamoto. Izinnya Bu Ana ya. SD Negeri Anyelir 2. Nah, kembali lagi Bapak Ibu bisa pilih jenis tulisan ya. Nih, klik teksnya lalu kemudian Bapak Ibu pilih tulisannya. Bisa beda-beda nih Bapak Ibu, bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Oke, kalau misalnya kurang besar silakan ditambah di atas. Nah, sekarang di angka 60. SD Negeri Anyelir 2. Bapak Ibu ingin ganti tulisan silahkan. Misalnya, oke, ini dia. Kalau misalnya terlalu besar silakan disesuaikan Bapak Ibu. Ini ukurannya ada di atas, balik lagi. Iya. Nah, untuk cover Bapak Ibu komponennya sudah selesai. Sudah ada eh, judul, kemudian sudah ada judul topik, kemudian judul aksi nyata, kemudian identitas Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya gimana caranya nambah kalau misalnya Bapak Ibu kan ingin ada logo begitu, misalnya punya logo sekolah, atau logo Merdeka Belajar, atau misalnya logo PMM gitu. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan fitur unggahan, ya, fitur unggahan, lalu klik unggah file. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke penyimpanan internal Bapak Ibu. Silakan klik logo yang ingin Bapak Ibu masukkan ya. Ya, saya cari sebentar mana ya logonya ya. Contoh, Merdeka Belajar. Saya klik, saya masukkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Programnya apakah sudah selesai terupload apa belum. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik logonya, lalu kemudian akan masuk ke kanvas Bapak Ibu. Ya, contoh, saya klik logo Merdeka Belajar. Nah, sekarang logonya sudah ada di sini. Bapak Ibu silakan sesuaikan. Saya perkecil, lalu kemudian saya geser nih. Oke. Misalnya Bapak Ibu punya logo sekolah, ini anggap saja sekarang Bapak Ibu sudah punya logo sekolah dan sudah Bapak Ibu unggah. Nah, Bapak Ibu bisa tempatkan di sini, bisa diklik lalu kemudian disesuaikan. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk di halaman kedua. Karena komponen pertama sudah selesai, maka kita masuk di komponen yang kedua. Komponen yang kedua itu apa? Komponen kedua itu adalah insight atau wawasan baru yang muncul ketika Bapak Ibu eh, menyelesaikan modul-modul yang ada di topik pelatihan tersebut. Ya, jadi saya berpindah dari halaman cover ke halaman yang kedua. Bapak Ibu bisa gunakan halaman yang terlihat di bagian bawah kanvasnya, ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terlihat di sini ada beberapa objek karena Bapak Ibu ingin menuliskan sesuatu di sini. Bapak Ibu bisa menghapus objeknya dengan mengklik objek tersebut, lalu kemudian mengklik
tanda tong sampahnya. Maka eh, objeknya akan menghilang, terhapus ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemudian dapat berkreasi di sini. Silakan Bapak Ibu isi. Misalnya ada teks sekarang di sini about our company. Bapak Ibu silakan edit. Edit misalnya menjadi kata wawasan. Kemudian company-nya kita ganti menjadi baru. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan wawasan baru apa yang bertambah. Kemudian Bapak Ibu misalnya ingin mengganti warna tulisannya, silakan klik tulisan, lalu kemudian Bapak Ibu pergi ke bagian atas dengan huruf A yang memiliki pelangi di bawah. Silakan diklik, lalu Bapak Ibu bisa memilih warna dari tulisan. Ya, contoh saya pilih hitam. Nah, ini saya akan tempatkan di sini. Ya, isinya akan saya ganti. Contoh disiplin positif adalah, kan begitu ya Bapak Ibu. Nanti kan ini hanya tutorial Bapak Ibu. Isi yang sebenarnya adalah apa yang menjadi insight atau wawasan baru Bapak Ibu. Ya, saya akan coba pakai sistem Canva di sini. Disiplin positif adalah. Ini maksudnya biar saya nggak terlalu capek ngetik ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif adalah saya dibantu fitur AI-nya Canva, Bapak Ibu. Nanti bisa coba ya, Bapak Ibu. Tapi ini hanya sebagai referensi, Bapak Ibu dikembalikan ke kita. Apakah mau menggunakan keseluruhan isi atau tidak? Karena tidak semua apa yang disajikan oleh AI ketika selesai mengenerate prompt dari Bapak Ibu, tidak semua isinya itu sesuai. Nah, anggap saja misalnya ini adalah insight atau wawasan baru saya yang bertambah ya. Bu, dikembalikan kepada Bapak Ibu. Pertanyaannya kemudian, apakah cukup satu halaman? Tidak, ini dikembalikan ke Bapak Ibu. Kalau misalnya wawasan barunya banyak, ya silakan Bapak Ibu ya. Bisa ditambahin. Misalnya di halaman 3, kita masuk ke halaman 3, silakan tuliskan kembali eh, wawasan baru atau insight baru yang bertambah gitu ya. Dianggap sekarang halaman 2, 3-nya itu sudah selesai Bapak Ibu buat. Boleh ditambah logo? Boleh. Nah, logo yang tadi boleh di-copy ya Bapak Ibu ya. Silakan klik logonya atau balik lagi ke bilah menu sebelah kiri. Ya, tadi sudah saya buatkan tutorialnya. Kalau misalnya mau di-copy silakan klik, lalu kemudian Ctrl C, lalu kemudian dipaste di halaman yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya halaman kedua, silakan dipaste di sini, lalu kemudian disesuaikan tempatnya. Ya, kemudian di halaman 3 juga bisa nih. Nah, silakan disesuaikan. Ini drag and drop aja Bapak Ibu, bebas. Yap. Oke, baik. Kita anggap Bapak Ibu selesai dengan insight atau wawasan baru yang bertambah. Kita mau ke dokumentasi. Nah, Bapak Ibu silakan masuk di halaman-halaman berikutnya yang ada dokumentasi. Contoh, Bapak Ibu misalnya melihat ada foto di template ini, silakan Bapak Ibu klik lalu seret dan lepas, drag and drop di halaman yang Bapak Ibu inginkan seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, saya langsung di sini sekarang. Nah, karena saya akan ke komponen yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, ini dapat saya edit, double klik, lalu kemudian saya ganti teksnya menjadi dokumentasi. Saya sesuaikan dulu panjangnya. Kemudian ini saya ganti menjadi kegiatan. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah mengganti judul di komponen ketiga yaitu dokumentasi kegiatan. Bapak Ibu bisa pakai frame atau bingkai yang ada di sini dengan menghapus gambarnya terlebih dahulu, maka yang tersisa hanyalah bingkai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak terlalu suka atau ingin mengganti dengan bingkai yang lain, silakan dihapus bingkainya. Bapak Ibu silakan masuk ke bilah menu sebelah kiri. Di elemen, Bapak Ibu bisa ketikkan bingkai. Ya, Bapak Ibu kemudian bisa memilih bingkai yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Contohnya akan saya pilih yang berbentuk lingkaran. Nah, saya tempatkan di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya nih, misal sudah punya foto-foto kegiatan aksi nyatanya, silakan diunggah. Masuk dari fitur unggahan di sebelah kiri, Bapak Ibu unggah, ya. Unggah file, lalu kemudian Bapak Ibu masuk ke file yang ada di sini, ya. Jadi contohnya, contoh nih, saya unggah foto saya. Bapak Ibu bisa lihat progres di bagian atas. Nah, kalau misalnya fotonya lebih dari satu, silakan buat
bingkai yang lain, ini dapat digandakan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan klik duplikat, maka bingkainya akan terganda, lalu Bapak Ibu bisa mengatur tempat yang Bapak Ibu inginkan, ya. Baik, sudah kita sambil tunggu tadi fotonya sudah terunggah, saya akan klik fotonya, lalu sekarang fotonya berada di sini, akan saya masukkan ke dalam bingkai. Caranya adalah mendrag atau menyeret foto tersebut ke bingkai yang saya siapkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Contohnya ada foto yang lain, seperti ini sekarang. Misalnya ini adalah foto kegiatan di kelas, kemudian saya masukkan ke dalam bingkai. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi di sini, misalnya eh, foto yang pertama adalah kegiatan Bapak Ibu guru, silakan ketikkan keterangannya di sini, kegiatan guru-guru. Tentunya nanti sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih ya, Bapak Ibu disesuaikan, jangan kemudian tidak nyambung begitu ya. Kemudian ini teksnya tadi bisa diduplikasikan, ada fitur tambah di atas, duplikat, silakan diklik. Nah, tarik ke bagian bawah. Misalnya ini kegiatan restitusi dan seterusnya. Silakan disesuaikan. Nah, Bapak Ibu, sudah ada tiga komponen besar. Yang pertama tadi adalah cover, kemudian insight atau wawasan baru, kemudian dokumentasi kegiatan. Nah, yang terakhir adalah umpan balik. Bapak Ibu bisa masuk ke halaman yang lain. Silahkan siapkan umpan balik yang sudah Bapak Ibu ambil. Ini bisa dapat diganti umpan balik. Lalu kemudian Bapak Ibu akan lampirkan umpan balik di halaman ini. Nah, umpan baliknya boleh lebih dari satu halaman Bapak Ibu ya. Lebih banyak umpan balik tentu lebih baik ya Bapak Ibu. Silakan disiapkan untuk itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu setelah diklat kita malam hari ini ingin mengeksplorasi Canva-nya, silakan. Sangat baik sekali supaya tidak langsung hilang pengetahuannya Bapak Ibu ya. Tadi saya pesankan bahwa empat fitur utama yang paling penting Bapak Ibu harus kuasai adalah yang pertama desain di sebelah kiri, kemudian di bawahnya ada elemen, kemudian teks, kemudian unggahan. Nah, ini kalau Ibu sudah kuasai, saya kira untuk aksi nyata di PMM sudah bisa digunakan secara produktif nantinya, ya, Bapak Ibu. Jadi malam ini silakan mengeksplorasi fitur, mencoba sambil ya Bapak Ibu ya, mempersiapkan aksi nyatanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sempat melaksanakan aksi nyata besok hari, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Besok Bapak Ibu mau ngapain, mau aksi nyata topik yang mana, ya, supaya besok ketika kegiatan bisa langsung dicontohkan ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sedang aksi nyata di sekolah, jangan lupa tuh dokumentasi. Nggak apa-apa nih, suruh siswanya untuk foto gitu, ambil beberapa foto. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa foto kegiatan siswanya, kegiatan guru-gurunya. Kalau misalnya sasarannya adalah guru, ya. Jadi supaya besok eh, ketika di sekolah Bapak Ibu sudah punya dokumentasi. Artinya untuk komponen ketiga tadi sudah ada yang mau Bapak Ibu input nanti di dokumen tertulisnya. Kemudian saya titip umpan balik Bapak Ibu. Apakah umpan balik dapat dilakukan setelah aksi nyata? Ya, memang begitu Bapak Ibu ya. Umpan dilaksanakan pasca aksi nyata. Jadi nggak boleh sebelum. Kalau sebelum terbalik dong, apa yang mau ditanggapi, apa yang mau diapresiasi atau direfleksikan sebelum ada treatment dari Bapak Ibu melalui aksi nyata. Jadi silakan lakukan aksi nyata. Nah, mungkin 5 menit atau 6 menit terakhir Bapak Ibu bisa kasih eh, instrumen umpan balik. Boleh disiapkan sekarang. Ya, boleh dalam esai ataupun misalnya survei atau misalnya eh, instrumen digital lainnya seperti tadi saya sampaikan bisa gunakan Google Form, Quizzes dan lain-lain. Nah, untuk anak SD misalnya bisa pakai esai itu. Bisa ditanya tuh gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran atau nanti pertanyaan-pertanyaan umpan balik itu apa yang diinginkan di umpan balik itu Bapak Ibu bisa baca di rincian aksi nyata. Sekali lagi, baca dengan teliti rincian aksi nyatanya supaya Bapak Ibu nanti ada memberikan umpan balik kepada siswa ya. Jadi silakan dipersiapkan dari sekarang.
Kalau misalnya umpan baliknya dalam bentuk esai, silakan dipersiapkan pertanyaan pemantiknya, nanti baca rincian aksi nyata, lalu kemudian besok setelah aksi nyata bisa dibagikan kertas ke siswanya. Nanti kertasnya Bapak Ibu kumpulkan, silakan difoto ya. Nanti itu fotonya bisa Bapak Ibu unggah ke Canva, lalu kita masukkan ke dokumen tertulis. Ya, jadi hari-hari Bapak Ibu hanya sampai seperti apa fitur di Canva yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sinyal kita. Nah, besok kita akan coba integrasikan, kita kumpulin semua, kita jadikan satu file, lalu kita akan tutorial seperti apa cara mengupload aksi nyata di PMM berdasarkan hasil atau dokumentasi tertulis yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Itu kenapa tadi saya titipkan tuh aksi nyatanya besok supaya dilakukan dan jangan lupa untuk dokumentasi dan juga sekaligus mengambil umpan balik dari sasaran aksi nyatanya ya Bapak Ibu.